Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kali ini bersama saya Muhammad Zulfan Syafiki di Warta Satri. Baik pemirsa, kali ini saya sedang acara kuliah umum yang diselenggarakan oleh Madrasah Ta'hiliyah Ibrahimi Pondok Pesantren Salafiyah Pondok. Baik pemirsa, kita selengkapnya. Kuliah umum yang diselenggarakan oleh Madrasah Ta'hiliyah Ibrahimi MTI Putra Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo dengan narasumber Syekh Ridho Muhammad Abdullah Muhammad Azab dan penerjemah Ustadz Mustafa Magister Hukum Islam yang bertemakan Ulumul Quran bertempat di gedung lantai 1 MTI. Kuliah umum ini diikuti oleh seluruh mahasiswa MTI baik dari marhala ula hingga marhala tsani. Dalam penyampaiannya, narasumber menjelaskan tentang bagaimana cara agar dimudahkan oleh Allah dalam memahami dan menghafal Al-Quran. Acara ini juga ada sesi tanya jawab dari mahasiswa MTI kepada narasumber Syekh Ridho Muhammad Abdullah Muhammad Azab yang sekaligus menutup acara ini dengan doa. ندخلها في سن واحدة ومن دخل الجنة لا يبلى ثيابه ولا يفنى شبابه ولا يمرض في الجنة كما نمرض في الدنيا ولا نموت في الجنة. إذا أخذت برمجة أخرى وتدخل في أجمل صورة على صورة أبيك آدم، يبقى إذن لك مواصفات أخرى. لماذا؟ لأنك ستعيش فيها خالدا مخلدا لا تموت. حينئذ أنت أصبحت قويا تستطيع أن ترى الذي خلقك. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما أنت في الدنيا يعتريك المرض ويصيبك الموت ويصيبك الهم والحزن وما إلى ذلك من المتغيرات، فلا تستطيع، أنت ضعيف معرض للمرض ومعرض للموت ومعرض للفقر ومعرض للحوادث ومعرض للمصائب، معرض لابتلاءات كثيرة. أما في الآخرة لا، فحينئذ تستطيع لأنك أخذت برمجة أخرى. إذن أعود إلى موضوعي مرة ثانية بعد الترجمة. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau melanjutkan bahwa beliau menjelaskan tentang hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa Ta'ala ada, mawjud, kana wala syai'a qablahu, dan tidak ada satupun makhluk sebelum Allah. Sebelum Allah tidak ada apapun dan tidak ada siapapun. Yang ada hanya Allahu Azza wa Jalla. Allah adalah zat yang pertama. Allah adalah zat yang akhir. Allah adalah zat yang zahir. Allah adalah zat yang batin. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Wa huwa bi kulli syai'in alim, dan Allah adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang terhijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga menjelaskan bahwa Allah adalah Tuhan, zat yang menciptakan langit dan bumi. Selain itu, Allah lah yang menurunkan kitab-kitab dengan cara memilih sebagian di antara manusia-manusia dipilihan yang dipilih oleh Allah untuk menjadi Rasul, untuk menjadi Nabi, yang membimbing kita melalui petunjuk yang Allah berikan kepada beliau-beliau melalui kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di antaranya adalah kitab yang diturunkan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran, yang akan banyak beliau jelaskan nanti. Beliau melanjutkan mengapa Allah memilih para rasul di antara manusia-manusia, dimulai dari Abuna Adam dan diakhiri dengan Habibuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah
juga memilih. Mengapa memilih malaikat di antara malaikat-malaikat Allah yang begitu banyak, yaitu malaikat Jibril sebagai orang makhluk yang terpercaya, sebagai utusan Allah dari langit untuk menyampaikan wahyu-wahyu Allah kepada para nabi, kepada para rasul. Dan dari para rasul, wahyu-wahyu itu kemudian disampaikan kepada kita, disampaikan kepada kita seluruh manusia. Namun demikian perlu diingat bahwa wahyu-wahyu yang diturunkan itu bukan kalamnya malaikat, juga bukan kalamnya para nabi. Wahyu-wahyu apalagi yang sudah berupa Alkitab seperti Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, dan beberapa mushaf yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, itu adalah kalam Allah. Kalam Allah. Idzan al-kalamu huwa kalamullah, adalah firman Allah. Lalu bagaimana Allah menyampaikan kalamnya, firmannya kepada manusia? Apakah langsung Allah menyampaikan kepada kita? Karena sekarang banyak orang ngaku-ngaku nabi. Apakah Allah dengan langsung menyampaikan pada kita? Jawaban beliau dan jawaban kita semua tadi, la kallam, orang. Sekali-kali tidak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan alam semesta, Tuhan yang menjadi Tuhan bagi seluruh alam semesta. Sedangkan kita adalah makhluk Allah yang lemah, sedangkan Allah adalah zat yang maha kuat. Oleh karena itu, kita tidak akan pernah memiliki kemampuan untuk bisa melihat Allah, karena kita adalah makhluknya yang begitu lemah, dan Allah adalah zat yang begitu maha kuatnya. Dan kita di dunia tidak diciptakan oleh Allah dengan diberi kemampuan panca indera mampu melihat Allah di dunia. Hingga lalu bagaimana cara Allah menyampaikan kalamnya yang maha kuat kepada kita yang sangat lemah ini? Maka Allah memilihkan buat kita seorang malaikat yang paling kuat untuk mampu menerima wahyu Allah, dan malaikat itu juga mengirimkannya kepada orang yang dipilih oleh Allah untuk mampu menerima wahyu-wahyu Allah dan disampaikan kepada kita, yaitu para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala dan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Kenapa para nabi itu, para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Salah satu faktor yang paling utama adalah karena kerusakan-kerusakan, kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi, menyimpang dari ajaran kebenaran yang diajarkan oleh Allah melalui para nabi dan para rasulnya. العون ونسأله التوفيق ونقول دائما وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. إذن هما طريقان، الطريق الأول أن نبتعد عن المعاصي، الطريق الثاني أن نستعين بالله في أن نحفظ القرآن وأن نتعلم العلم، وأن يكون هدفنا أولا وآخرا هو مرضاة الله سبحانه وتعالى. وأرى في هذه الوجوه إن شاء الله يعني الخير الكثير الذي ينفع الأمة بإذن الله. فهم طلاب مجيدون حريصون على العلم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما فيه مرضاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setelah beliau memuji Allah dan membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan kepada kita bahwa muhadarah yang kita lakukan pada pagi hari ini sangat membahagiakan beliau. Beliau sangat bangga dan sangat senang dengan pertemuan pada pagi hari ini.
Dan beliau berharap pertemuan ini akan menjadi kebaikan bagi kita semua. Dari sebagian dan ikhtisar apa yang beliau sampaikan tadi, beliau telah memberikan wejangan tausiah kepada para mahasiswa Madrasah Ta'hiliyah Ibrahimi tentang bagaimana caranya mereka agar supaya dimudahkan oleh Allah untuk memahami dan menghafal Al-Quran. Beliau menjelaskan bahwa ada dua hal metode yang setidak-tidaknya harus kita lakukan ketika kita ingin dimudahkan oleh Allah dalam memahami dan menghafalkan Al-Quran, termasuk ilmu-ilmu yang lain. Yang pertama, kita harus benar-benar menjauhi maksiat, menjauhi dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, cara yang kedua adalah kita senantiasa memohon pertolongan dan meminta kepada Allah agar supaya Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami, menghafalkan Al-Quran dan ilmu-ilmu Allah yang lain, hingga Allah memberikan taufik dan pertolongan pada kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada kita semua, memberikan keberkahan kepada kita semua, dan sekali lagi semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semua di dunia ilal jannah. Demikian ikhtisar yang beliau sampaikan kepada kita. Kepala Madrasah Ta'hiliyah Ibrahimi, Dr. Arfandi, Magister Pendidikan Islam, menyampaikan bahwa diselenggarakannya acara ini untuk menindaklanjuti dakwah pengasuh pesantren Kiai Haji Radin Ahmad Azaim Ibrahimi agar melakukan koordinasi dengan Syekh Ridho Muhammad Abdullah Muhammad Azab untuk melakukan pembelajaran di MTI. Alhamdulillah, acara muhadharah pada pagi hari ini di Madrasah Ta'hiliyah Ibrahimi cukup efektif dan kondusif yang diikuti oleh seluruh mahasiswa putra, baik yang marhala ula dan marhala sani. Muhadharah pada pagi hari ini yaitu materinya tentang Al-Quran, yang narasumbernya adalah Syekh Ridho dan penerjemahnya adalah Al-Ustadz Mustafa. Acara pada pagi hari ini merupakan tindak lanjut dari dauh pengasuh pada beberapa minggu kemarin, bahwa Madrasah Ta'hiliyah Ibrahimi agar melakukan koordinasi untuk penjadwalan beliau si Ridho untuk bisa melakukan kegiatan pembelajaran di Madrasah Ta'hiliyah Ibrahimi ini. Dengan harapan mudah-mudahan dengan acara muhadharah ini bisa memberikan motivasi tersendiri bagi mahasiswa, terutama untuk menghafal, memahami tentang Al-Quran. Terima kasih.